Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini. Silahkan di subscribe terlebih dahulu bagi yang belum tentunya. Dan apabila ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, mohon ya Bapak Ibu silahkan untuk di share. Mungkin saja teman-teman membutuhkan ya, teman-teman yang lain membutuhkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih masih membahas tentang kisi-kisi soal asesmen sumatif ya, lingkup materi Bapak Ibu. Untuk kali ini ya, saya akan coba paparkan bagaimana membuat kisi-kisi asesmen sumatif untuk mata pelajaran PPKN ya. Ini masih yang keberapa? Yang keempat ya Bapak Ibu. Ini yang keempat yang saya sajikan. Baik kita mulai Bapak Ibu ya. Mata pelajarannya PKN kelas 4 ya, tahun pelajaran 2022-2023. Komponennya saya pikir masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini paling tidak komponennya memuat nomor ya, kemudian ada elemen, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada indikator, ada bentuk soal, ada nomor soal. Karena ini lingkupnya materi dan ini termasuk asesmen sumatif, maka ini bisa dibuat per materi tentunya ya Bapak Ibu bisa. Elemennya yang pertama di Pancasila, ini ada nanti ada tiga tujuan pembelajaran. Kemudian elemen yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada dua indikator ya di sini. Jadi untuk elemen yang pertama kita tuliskan tiga tujuan. Kemudian untuk elemen yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada dua tujuan. Nah, berarti semuanya ada 5. Dan kelima ini ada materinya ya. Untuk yang pertama di sini tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan bentuk sikap yang menunjukkan perilaku menghargai kebinekaan itu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian materinya apa? Menyikapi keberagaman sesuai Pancasila. Kemudian indikatornya apa? Disajikan gambar. Nah, jadi nanti ada gambar Bapak Ibu di dalam soalnya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga persatuan sesuai dengan gambar tersebut. Ini indikator soalnya ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, memahami proses yang terjadi dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Memahami proses yang terjadi. Materinya apa? Nilai kebersamaan dan perjuangan dalam perumusan Pancasila. Nah, indikatornya untuk yang kedua ini disajikan soal ya, kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh nilai kebersamaan yang dapat diteladani dalam proses perumusan Pancasila. Jadi bentuk soalnya masih sama uraian, ini nomor soal nomor 2 misalnya begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga masih elemen Pancasila ya, menerapkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan sikap dan perilaku. Materinya adalah sikap dan perilaku sesuai Pancasila. Nah, disajikan ilustrasi, peserta didik mampu memecahkan masalah terhadap permasalahan yang ada dalam ilustrasi tersebut. Ini di nomor 3 ya. Masih ya uraian bentuk soalnya. Nah, untuk elemen yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini ada dua tujuan. Yang pertama, memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Materinya apa? Materinya norma dalam masyarakat. Disajikan gambar, peserta didik mampu menunjukkan norma yang sesuai dengan gambar tersebut. Ya, nanti kita coba lihat. Jadi sebenarnya kalau sudah begini Bapak Ibu gampang membuat soalnya. Tinggal mengikuti apa yang tertulis di indikator ya. Baik, tujuan yang kedua untuk elemen yang kedua, memahami materi tentang hak dan kewajiban di sekolah. Materinya adalah hak serta kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, itu materinya. Disajikan soal, peserta didik mampu menuliskan kewajiban di sekolah. Ini adalah soalnya uraian, kemudian bentuk soalnya apa?
Nomor soalnya nomor 5. Baik. Nah, itu Bapak Ibu ya, ini sekedar contoh saja, mudah-mudahan ya bisa direkomendasikan ya Bapak Ibu, sekedar contoh ini. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah tadi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di nomor 1 saya ambil nomor 1 dulu deh. Misalnya di sini apa? Disajikan gambar, peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga persatuan. Ya, nanti ada gambar, kemudian peserta didik diminta untuk menjelaskan cara menjaga persatuan sesuai dengan gambar tersebut. Oke. Nah, di sini ada gambarnya, Bapak Ibu. Di sini ada gambar yang terdiri dari berbagai macam suku adat ya. Nah, ini berpakaian yang bermacam-macam ya, dari berbagai provinsi. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga persatuan? Oke, sesuai dengan gambar tersebut. Nah, nanti tergantung nanti siswa bagaimana cara menjawabnya. Kemudian nomor 2-nya, sebutkan 3 contoh nilai kebersamaan yang dapat diteladani dalam proses perumusan Pancasila. Dan seterusnya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nah, ini kunci jawabannya sudah kita siapkan. Jadi bagusnya memang seperti itulah Bapak Ibu ya. Bagusnya memang seperti itu dibuat agar Bapak Ibu ketika nanti menyampaikan materi tidak kelimpungan gitu ya. Sudah disiapkan semuanya, soalnya, kemudian kunci jawabannya, jadi enak nanti kita dalam proses menilainya. Misalnya contoh menjaga persatuan itu saling menghormati, saling menghargai, tidak membeda-bedakan gitu ya. Kemudian nilai kebersamaan yang patut diteladani dalam proses perumusan Pancasila, misalnya cinta tanah air, semangat persatuan, begitu ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, tidak mengejek. Ini kan bagaimana kita menghormati, menghargai orang lain. Terus kewajiban di sekolah apa? Ya, karena pertanyaannya adalah kewajiban di sekolah, maka kaitannya dengan kebijakan sekolah yang harus dikerjakan oleh siswanya. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu barangkali ya, sekedar contoh saja. Oh, ini juga ada pensekoran nih Bapak Ibu. Nah, ini juga ada pensekoran. Nah, jadi soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, jadi jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimal. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini membawa manfaat dan berkah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila paparannya kurang runtut dan terima kasih yang sudah gabung di channel ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.